Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Topik Saptiawan. Saya di sini perwakilan dari asisten lab TTI, yang dimana untuk praktikum Dasprok itu sekarang hanya tinggal modul 3 dan 4. Dan hari ini kita akan mengerjakan modul 3 dan 4, yang dimana modul 3 ini pemrograman menggunakan bahasa C++, yang dimana kita akan memprogramkan tentang array, dan yang modul 4 nanti kita akan menggunakan aplikasi Visual Basic dan juga Microsoft Access. Nah, sekarang pertama-tama kita langsung aja masuk ke modul 3. Di sini ada tujuan yang dimana mahasiswa dapat memahami pemrograman menggunakan dari C++. Lalu juga ada mahasiswa itu dapat memahami program array pada C++. Kemudian di sini ada teori dasar. Di sini teman-teman bisa baca untuk membantu dalam analisis matematis. Lalu sekarang kita masuk ke bagian alat dan bahan. Aplikasi yang akan kita gunakan itu aplikasi DevC++. Lalu selanjutnya ada langkah percobaan, yang dimana langkah percobaan yang pertama itu pemrograman array satu dimensi. Nah, teman-teman bisa langsung buka desktop teman-teman, langsung buka dari C++-nya. Nah, karena saya sudah buka, baik. Nah, di sini untuk contoh pemrograman pertama, ya, sudah sama. Oke, include your stream. Nah, ini yang paling penting ya. Include your stream using name in main. Nanti teman-teman bisa cari fungsinya untuk apa, untuk dimasukkan ke data analisis. Oke, setelah itu simpan program tersebut dengan format dim, nama, dan modul percobaan 2. Nah, di sini kebetulan saya sudah save. Kalau teman-teman bingung untuk save-nya, di sini pencet file. Bisa nanti ada sini ada save. Nanti cari foldernya teman-teman gitu di sini. Misalkan libraries, dokumen. Nah, nanti bisa cari di sini dan setelah itu save. Nah, kalau saya kan sudah jadi dan sudah di save, tinggal langsung aja buka di compiler F11. Oke, nah program sudah selesai dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk teman-teman bisa langsung screenshot. Nah, kita menggunakan aplikasi snipping tool biar mudah. Kita snipping, kita ambil di drag. Oke, yang pertama copy, masukkan ke Word kosong, paste, tuliskan hasil percobaan 1 modul 3. Oke, setelah itu kita closing dulu programnya. Langsung kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya langsung ke percobaan 2, yang dimana membuat pemrograman array 2 dimensi. Atau bisa, kalau di program ini kita buatnya matrix ya, matrix. Langsung lihat programnya. Masih sama menggunakan include your string. Kalau di sini kurang jelas. Program penjumlahan metrik 2 metrik. Nah, dan kita menggunakan metrik itu 3 kali 3. Oke, di sini sudah ada. Nanti teman-teman bisa ikutin aja sesuai yang ada di modul. Dan jangan lupa retronnya. Kemudian save dengan cara yang sama. Kemudian kita jalankan dengan menggunakan tombol F11 atau bisa juga dengan menekan tombol compile and run. Oke, untuk hasil ini bebas. Teman-teman bisa isi misalkan 4, 5, 6, enter, 3, 4, 5, enter, atau
115 enter. Oke, angka pertama sudah dimasukkan, lanjut 34, dan bisa juga dengan 789, terus angka random. Jadi teman-teman bebas untuk angkanya, tapi nah ini untuk hasilnya langsung kita gunakan aplikasi yang sama, kita snipping tool, kita copy, klik kanan di fotonya ya, klik kanan di foto, copy, buka Word kosong, paste. Oke, ini hasil percobaan 2 modul 3. Baik, selanjutnya seperti biasa ininya kita closing dulu biar tidak mengganggu ya. Biasanya kalau runnya belum di close, yang ininya belum di close, itu teman-teman gak bisa membuat program. Jadi bakal ada tulisan di bawahnya tuh bahwa masih ada yang aktif gitu. Nah, lalu di percobaan 3 itu pencarian data binary search. Jadi kita lihat programnya, nah, kecil-kecil tulisannya. Oke, biar lebih besar. Di sini include your string masih penting. Nah, kemudian di sini ada while, ada else, kemudian ada void. Untuk teman-teman bisa masuk, ada if, untuk teman-teman bisa masukkan ke data analisis. Lalu kita langsung klik aja compile and run. Oke, seperti yang dilihat di sini ada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan mencoba angka 3 dan enter. Oke, elemen tersedia pada indeks 0. Baik, nah bisa teman-teman lihat di sini. Jadi found array 1, array 0, array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini bagian array ini masuknya di sini. Ini 0 jadi mulainya. Kan elemen tersedia pada indeks 0, berarti dari mulai 3 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi angkanya pun bebas, gimana teman-teman maunya. Kalau teman-teman maunya angka 7 misalnya, oke, elemen tersedia pada indeks 4. Kita bisa lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita screenshot lagi. Kita klik kanan di fotonya, di copy, masuk ke file Word, kita copyin lagi hasil percobaan 3 modul 3. Oke, untuk modul 3 hanya segitu saja, paling hanya ada 3 percobaan. Lalu untuk gambar screenshot kan bahasan ada 3. Nah, silakan nanti teman-teman masukkan ke dalam sini ya. Untuk yang offline di print, tempel, dan ini pun sama. Lalu analisis percobaan, analisis data itu seperti biasa. Untuk teman-teman yang offline itu minimal 2 lembar ditulis tangan dengan menggunakan ballpoint biru. Sedangkan untuk yang online bisa diketik ya, untuk yang online diketik sesuai dengan arahan di sini. Nah, untuk kesimpulan itu minimal 5 poin ya, 5 poin, bukan 3. 5 poin. Untuk yang offline ditulis tangan menggunakan ballpoint biru dengan menggunakan kertas garis dari fisika, dari praktikum fisika. Itu kertas garisnya. Oke, untuk yang online ketik sama minimal 5 poin. Baik, selanjutnya kita modul 4
Sebelum itu ini jangan lupa ya diisiin tanggal praktikum sama NIM teman-teman. Dan kita lanjut ke modul 4 di menggunakan program menggunakan Visual Basic 6.0 dan pembuatan database. Masih sama ya. Untuk tujuan bisa teman-teman baca, untuk teori dasar dan matematis juga bisa teman-teman baca untuk membantu analisis data. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita hari ini akan membuat kalkulator. Oke, kita minimize lagi. Begini aja. Lalu aplikasi yang digunakan itu Visual Basic, Microsoft Visual Basic. Oke, di sini sudah ada Microsoft Visual Basic. Oke, kita pakai yang standar, open. Ini bisa teman-teman gedein. Terus kita kecilin juga, samain biar bisa lihat. Untuk dibagi dua gini, teman-teman bisa pencet Windows klik kanan atau klik kiri, tergantung kebutuhan. Oke, setelah buka, ini udah. New project. Nah, kemudian di sini ada label. Label ini text box. Nah, di sini text box. Nah, bila teman-teman ini gak sengaja ke klik X, teman-teman bisa cari di view, lalu chat toolbox. View toolbox. Oke. Nah, di sini pertama ada label. Label ini A, label, kemudian text box, kemudian comment button, ini frame, ini checkbox, ini option button. Baik, kita lihat yang kemudian nomor 4. Untuk mengatur letak, tinggal menggunakan drag atau drop dengan menggunakan mouse. Program ini belum selesai dan masih perlu mengatur properti untuk penambahan event pada masing-masing komponen untuk dapat memberikan tampilan yang dapat diterima oleh user dan dapat menjalankan proses. Nah, baik seperti di gambar. Ini yang kita butuhkan itu 3 label, 3 text box, sama 5 komen. Baik, kita langsung aja buat. Ini bisa pencet 2 kali ya biar langsung. Dua kecilin aja. Oke, dia malah munculnya di sini. Apa lah? Label. Oh, tinggal teman-teman nanti rapiin, bisa klik 2 kali. Langsung text box kita butuh 3 juga. Oke, salah pencet. Text box, text box, text box. Oke, terus komennya butuh 5. 1, 2, yang ketiga, 4. Nah, kita close, langsung lihat yang selanjutnya. Nah, untuk mengganti nama, sekarang setelah kita memasukkan semuanya, kita akan memasukkan caption dari setiap objek dengan menggunakan properti. Oke, properti ada di sini. Nah, ini properti.
ya teman-teman bisa tinggal pencet misalkan, nah ini label, ini barusan kayak di modul itu, oke, bilangan 1, kemudian label 2 itu bilangan 2, dan yang ketiga kita akan jadi untuk hasilnya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke komen. Di komen kita masukkan ini program tambah. Oke, ini komen untuk program kurang. Ini untuk program kali. Nanti ini untuk program bagi, dan ini untuk tombol keluar clear. Nah, untuk text box teman-teman bisa langsung di text, ini tulisan teks di properties ya, properties itu hapus, kemudian hapus, kemudian hapus. Baik, kalau sudah selesai kita masuk ke bagian tambah, bisa kita perbesar, lalu kita lihat ke yang akan dibuat, terlakukan hal yang sama. Oke, kita lihat komen 1 ya, komen 1 kita lihat dulu, kita masuk ke program tambah, masuk ke komen 1 itu teks 3 dot. Nah, teman-teman bisa langsung cari di sini ya, biasanya otomatis langsung kalau udah pilih spasi sama dengan file untuk memasukkan dalam kurung teks 1 ya, teks 1 titik teks. Oke, kemudian di sini ada lagi teks 1 file teks 2 titik teks. Oke, kita perbesar, lanjutkan, berarti ini ditambah file teks 2 titik teks. Oke, nanti untuk program tambah selanjutnya kita masuk ke program kurang. Nah, untuk ini kita bisa copyin aja, bisa kita copy. Misalkan teman-teman yang mau ngetik, teman-teman bisa ngetik. Oke, ini kurang, klik 2 kali lagi biar nggak susah. Kemudian ini jadi kali kita menggunakan yang tanda bintang di angka 8, dan program bagi di komen 4, berarti kita paste, kita pakai slash untuk bagi, lalu kita masuk ke clear. Kita bisa lihat kodenya untuk clear. Nah, ini clear di komen 5, berarti tinggal tulis aja, kita menggunakan password teks 1 titik teks biar langsung mengarah ke bagian teks sama dengan. Oke, kita tanda kutip, jangan lupa di spasi. Oke, setelah itu kita paste, langsung kita bisa langsung ubah di sini angka 2, di sini angka 3. Jadi untuk program itu ketika pencet clear ini langsung kosong semua, hapus otomatis. Baik, setelah itu kita file, kita save project, kemudian ini VB kita ubah dulu, misalkan teman-teman biasanya ke dokumen atau ke data itu bebas. Sekarang saya coba ke dokumen. Kemudian di sini kan belum buat folder, kita buat folder terlebih dahulu. Kita buat dengan nim_nama. Oh ya, di bagian awal pun sama ya, yang dashboard itu bisa teman-teman buat seperti ini. Lalu ini untuk form 1 ini kita bisa tulisin kalkulator.
Nah, untuk projectnya tetap project 1. Jadi solver ini kita noin aja. Nah, selanjutnya kita bisa jalankan. Baik, kita jalankan. Misalkan ini bebas juga, 8 tambah 9. Misalkan kita bisa tambah, nah hasilnya langsung keluar, kurang kali bagi. Nah, untuk clear, hapus. Oke, untuk teman-teman bisa langsung hasilnya saja. Misalkan mau hasilnya kali, langsung aja kita screenshot. Ini teman-teman bebas ya, mau hasilnya tambah, mau hasilnya kurang, kali bagi itu bebas. Asal jangan yang clear. Copy, masuk lagi ke Word kosong. Nah, kita masukkan ini hasil percobaan 1 modul 4. Oke, simpan. Ini kalau sudah kita end-kan dulu. Setelah itu kita close. Oke, kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Itu percobaan database menggunakan Microsoft Visual Basic, ya, di mana aplikasi yang akan kita gunakan ialah Access untuk menyimpan database-nya. Oh iya, lupa perlu dimatiin. Matiin dulu. Terus kita tulisin di sini Access. Oke, sudah ada. Oke, kita new blank database. Nanti database ini harus satu ya, database 1. Nah, kalau beda ini untuk program modul 4 ini harus persis seperti di modul. Maksudnya kalau beda itu kayak beda coding, beda penulisan, itu akan berbeda semua. Misalkan kayak nanti di sini ya. Kita langsung masuk, kita pilih folder yang akan kita simpan. Oke, selanjutnya kita simpan bosan di name nama ya. Oke, database 1. Kita klik OK, sudah kita create. Oke, setelah itu kita bisa pencet klik kanan, design view. Nah, ini harus sama ya, TBL mahasiswa. Dan lihat di modul nggak jelas. Oke, ini TLB mahasiswa ya. TLB mahasiswa. Lalu kalau sudah kita ketikkan sesuai di sini, oke, kita klik OK. Nah, kita langsung masuk. Ini ketik name, kita pilih yang set number, terus ini nama, tinggal tab, terus barusan fakultas, tab, lalu jurusan ajaran, tab. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa langsung klik 2 kali pada tulisan TLB mahasiswa. Klik 2 kali. Oke, setelah itu kita save table, selesai. Setelah itu, kita teman-teman balik lagi ke file, kemudian save as, kemudian kita pilih database 2000, akses 2000. Oke, kita oke. Kita simpan di folder yang sudah kita buat. Urusan name dan nama, underscore nama. Nah, ini sudah database Microsoft Access 2000. Baik, setelah selesai kita enable content. Nah, misalkan teman-teman bingung ini gak ada, teman-teman bisa klik 2 kali lagi di TBL mahasiswa. Baik, kalau sudah, kita lanjut ke, kalau ini sudah semua, lanjut kita masuk lagi ke Microsoft Visual Basic. Visual Basic. Oke, kita standar lagi, kita pilih open. Kita lihat lagi modul. Nah, kalau sudah itu, nah, klik kanan pada jendela toolbox dan pilih komponen yang akan dipakai. Lalu setelah itu checklist kotak pada
Microsoft Ado Data Control, dan pada Microsoft Data Grid Control 6.0. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul tool baru. Oke. Sini. Dan ini toolbox-nya. Baik. Untuk di percobaan di sini ya. Klik di sekitar toolbox, klik kanan, kemudian kita pencet komponen. Lalu barusan yang dipakai itu Microsoft Ado ya, Microsoft Ado. Ini Microsoft Ado 6.0, lalu Data Grid Control 6.0. Oke. Kita apply, close. Nah, itu biasanya kalau ada tulisan error kita yesin aja ya. Langsung close. Ini juga perbesar aja. Perbesar juga. Lalu setelah itu buat seperti di modul. Nah, seperti di sini berarti mana VB ini. Nah, ini data grid ya. Data gridnya di situ. Bukan di situ. Nah, ini yang ini data grid, yang ini ADOTS. Oke. Langsung aja. Oke, terus yang dibutuhkan lagi itu 5 label, 5 textbook, 5 komen. Oke. 5 label. Bisa klik 2 kali. Hilang lagi. Wah, hilang. Push. Ini masih label 3 ya. Gak apa-apa sih. Ini nggak apa-apa ya kalau label cuma buat penulisan aja. Nah, yang terpenting itu nanti di textbook ya. Setelah itu textbook. Nah, kalau textbook harus ini ya, persis. Nggak boleh hilang kayak label barusan. Kalau hilang nanti buat dari formatnya beda lagi. Format yang buat kode. Perpanjang, panjangin, panjangin. Lalu butuh 5 komen. Di sini ya berarti ya. Baik, setelah itu kita lihat lagi modulnya. Untuk yang teman-teman bisa ikuti di ini, atau di sini ada tabel yang harus teman-teman perhatikan. Di sini untuk from 1 captionnya data mahasiswa dan startup position di 1 center hour. Nah, ini from 1 ya. Ini from 1 bisa teman-teman lihat di sini. Ini bisa teman-teman close saja. From 1 dan kita captionnya kita ganti jadi data mahasiswa. Lalu untuk start position itu kan ada startup position, itu ini kita ubah menjadi 1 center hour. Lalu selanjutnya data grid itu name data grid dan captionnya data mahasiswa. Oke, berarti captionnya di sini data mahasiswa.
Oke, lalu untuk add-ons kita ubah. Untuk label 1 NIM, label 2 nama, label 3 fakultas, label 4 jurusan, dan label 5 tahun ajaran. Oke, label NIM, nama, kemudian jurusan web, jurusan fakultas, fakultas, lalu ini untuk aja jurusan, lupa. Lalu untuk label 6 tahun ajaran. Kemudian untuk komen, nah yang kedua itu teks. Oke, teks, berarti teks ini kita ganti yang bawahnya dulu aja, kita hapus ini. Oke, nah ini kita ganti jadi NIM, atau gak usah diganti juga nggak apa-apa. Jadi di sininya gak usah diganti ya. Juga gak usah diganti, langsung fokus aja ke bagian teksnya. Kita hapus teks supaya kita bisa mengisi. Terus untuk komen, nah untuk komennya di sini ada komen bottom name CMD tambah. Oke, berarti di sini name kita ubah jadi CMD tambah. Lalu jangan lupa captionnya juga kita tulis tambah. Lalu untuk komen 2 ini CMD 2 CMD hapus. Oke. Lalu ini hapus. CMD ubah. CMD 3 CMD ubah. CMD ubah. Yang keempat ada CMD cari. Lalu yang kelima ini CMD clear. Oke. Setelah tabel selesai, baik kita langsung masuk ke klik kanan add-ons, kemudian pilih add-ons pada properties seperti pada gambar di bawah. Oke, baik. Lalu ini add-ons ya, add-ons kita pencet dulu, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian kita bagian bawah ini ada tulisan add-ons properties, bisa teman-teman klik. Nah, lalu kita di sini masuk ke ODBC data sort name, kita klikkan new, kemudian oke. Lalu kita pilih user data source, kita next. Jangan lupa pilih yang MDB, Microsoft Access. Lalu kita next, finish. Oke, selanjutnya di sini seperti yang saya katakan awal, harus persis seperti di modul. Bila ada salah satu yang beda, itu akan menyebabkan kesalahan dan cukup sulit untuk troubleshooting. Oke, gambarnya ini koneksi ODBC. Koneksi ODBC database. Koneksi ODBC database mahasiswa.
Oke, langsung deskripsinya, koneksi ke database mahasiswa. Oke, nah lanjutnya kita klik select untuk milih, dan untuk program barusan kan disimpan di dokumen, berarti masuk ke data C, kita user. Nah untuk kalau yang data itu bisa cari aja langsung disesuai data yang disimpan, langsung CTXP atau nama PC teman-teman, lalu ada dokumen, klik dokumen, karena langsung cari yang barusan tuh nama foldernya itu kita makanya nim, langsung ke folder teman-teman, lalu dan di sini akan terdetek .mdb-nya, klik, udah kesimpan, lalu kita klik OK. Lalu kita lihat di sini folder sudah tersimpan, kita langsung klikkan OK. Nah ini saya sudah membuat barusan. Nah kalau sudah membuat, kita klik yes saja untuk menghapus yang sebelumnya, lalu kita pencet ini, kita pilih program yang sudah kita buat. Oke, ini koneksi ODBC database mahasiswa, lalu kita masuk ke record source, ini pilih nomor 2, lalu pilih yang TBL mahasiswa, dan kita apply, kita OK. Oke, selanjutnya masukin data. Kalau sudah selesai semua, kita masuk ke coding. Nah, coding itu teman-teman bisa sesuaikan dengan yang ada di modul. Oke, sama saya pause dulu karena codingnya lama. Baik, ini kode yang sudah saya ketikkan. Nah, untuk teman-teman yang semisalkan data seperti ini ya, ini kan nggak ada nih. Ini kan kayak CMD cari kan kita sudah buat ya. Kalau CMD cari ini di sini nggak ada. Nah, untuk yang belum ada, teman-teman bisa copyin private sub-nya. Ini cuma contoh ya, ini contoh ya. Ini nggak usah diikutin. Pencet private sub. Nah, ketikan misalkan di sini coba, langsung tutup, terus enter, dan itu sudah membuat directory baru. Nah, oke, di sini nggak dipakai, kita hapus lagi karena bisa mempengaruhi. Oh ya, terus teman-teman barusan lupa yang ini ya, tulisan teks ini kita ubah name-nya sesuai yang ada di modul. Mana barusan tuh? Aduh, jauh juga ternyata. Nah, yang ini ya sesuaiin lagi ya. Barusan lupa. Terus saya bilangnya nggak usah, tapi ternyata males make. Lalu selanjutnya teman-teman bisa tekan file, kemudian kita save project. Kita save projectnya tempat yang sama, harus satu folder dengan yang sudah barusan dibuat dengan akses. Oke, name nama, ini kita bikin tulisan data mahasiswa sesuai di modul, lalu save. Nah ini project 2 karena project yang pertama kalkulator. Save. Now kita jalankan. Baik, nah di sini teman-teman bisa ketikkan nih teman-teman 22, ini saya 15 Ufi Setiawan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dan tahun ajaran sekarang 2023. Teman-teman bisa klik tambah. Oke, data tersimpan. Kalau sudah, masuk lagi ke snipping tool, hasil percobaan kedua saja, klik kanan, copy, masukkan lagi di Word yang sudah dibuat. Oke, untuk hasil yang percobaan 2 ada 2, kemudian kita buka akses,
kita bisa refresh. Oke. Nah, sekarang namanya sudah masuk. Jadi VB itu hanya untuk webnya, dan untuk penerimanya kita menggunakan akses. Pertama kita screenshot dan copy, lalu oke. Baik, untuk modul 4 hanya ada 2 percobaan. Modul percobaan gambar 1 dan modul percobaan 2. Nah, untuk analisis data masih sama, minimal 2 lembar. Untuk kesimpulan minimal 5. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga beberapa kesalahan, mohon dimaklumi. Terus untuk teman-teman, saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti praktikum dasar pemrograman atau Daspro selama dari modul 1 sampai modul 4. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Saya mewakili Aslab TTI. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.